Teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang udah gabung di channel ini, Mbak Pink Panda, Mas Alvin, Om Jakral, Om Diko, dan semuanya. Anda saya pikir sudah milih channel yang tepat karena channel ini memang anti mainstream. Dan saya pikir di channel ini kita bisa sharing begitu berdasarkan pengalaman kita, dan saya yakin dari pengalaman-pengalaman yang Anda milikilah akan kita temukan ilmu yang amat berharga gitu. Setiap kita pada dasarnya punya mutiara-mutiara dalam hidup gitu yang perlu untuk kita sharingkan. Saya yakin bahwa hobi drone ini adalah hobi orang-orang yang senang belajar. Kalau yang menggeluti hobi tenis itu sebenarnya katanya sih secara psikologis orang yang suka main tenis adalah orang-orang yang gelisah gitu. Itu secara psikologisnya gitu. Kalau yang hobi ini itu hobi orang-orang yang pengen belajar, yang seneng belajar. Saya lihat kayak Om Kasiklim, banyaklah teman-teman, Om Jakral, Om Sogo, itu orang-orang yang senang belajar dengan segala kemampuan yang ada gitu. Kita terus belajar gitu. Jadi ini adalah media yang pas menurut saya, dan perlu kesabaran ketika kita menggeluti hobi ini. Dan memang dunia ini penuh dengan cobaan, ujian, fitnah gitu. Kalau kita yang muslim, kita bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 20 bahwa satu dan lainnya itu bisa jadi cobaan. Istri bisa jadi cobaan buat suaminya, suami bisa jadi cobaan buat istrinya, anak buat orang tuanya, dan seterusnya. Bahkan kalau buat menurut perspektif agama kita yang muslim gitu ya, Nabi besar kita Muhammad SAW juga dalam hampir setiap doanya berdoa semoga beliau dilindungi atas beberapa 4 fitnah yang utama. Yang pertama itu adalah Anda tahu nggak fitnah utama yang paling berbahaya di muka bumi ini? Fitnah yang pertama adalah istri yang banyak menuntut gitu. Itu fitnah yang pertama. Jadi wanita punya potensi untuk jadi fitnah terbesar di muka bumi ini gitu. Itu mohon sadari itu dengan bijak gitu ya. Yang kedua itu anak yang mencelakakan, kemungkinan mencelakakan orang tuanya, anak durhaka begitulah. Yang ketiga adalah harta yang mungkin bisa mengantarkan kita ke neraka. Coba menurut penelitian juga orang-orang itu kita bisa bersabar ketika kita susah, tapi pas kita dikasih kekayaan kita malah jadi lupa daratan gitu kan. Umumnya kan manusia begitu. Kemudian fitnah yang keempat adalah teman, sahabat yang kira-kira bisa kalau kejelekan kita diomongin ke orang, kebagusan kita malah nggak diceritain gitu, nggak dilihat gitu. Itu ada 4 fitnah itu. Dan kalau buat yang kita misalnya melihat dari perspektif lain, kayak Temujin aja, Genghis Khan, Temujin tahu kan, penguasa Mongol dia bilang, saya anti kemewahan, saya tidak suka kemewahan, baju bagus, kuda, kalau dulu kuda, kalau sekarang mungkin motor, mobil gitu ya, kuda yang keren gitu, kemudian pakaian yang bagus, kuda yang keren, wanita-wanita cantik hanya akan membuat saya lalai, membuat saya lupa akan tujuan yang sebenarnya. Anda mungkin tidak memperhatikan bahwa tujuan Temujin ketika beliau menguasai Mongolia dan sekitarnya itu, tujuannya itu adalah mempersatuan Mongol. Kemudian setiap masyarakatnya diarahkan untuk percaya pada satu Tuhan. Tuhan itu hanya satu gitu. Itu keyakinan Temujin itu gitu. Kemudian kalau masyarakat itu harus loyal kepada pimpinannya begitu. Makanya kalau Temujin dulu ada misalnya pembangkang atau pengkhianat dari negara lain pengen mengabdi ke dia, wah dipenggal kepalanya. Anda tidak loyal kepada pimpinan Anda begitu. Kemudian kalau utang harus bayar gitu, itu kan prinsip-prinsip dasar yang memang perlu kita jalankan dalam hidup. Kita kan memang begitu, kita sering lupa, sering lalai gitu. Hal-hal seperti itu yang justru kita perjuangkan gitu. Mungkin teman-teman yang berjenis kelamin wanita agak galau gitu mendengar statement bahwa wanita adalah fitnah yang terbesar gitu. Ya sebenarnya justru jadi wanita itu paling gampang kalau menurut ajaran agama, anjuran agama. Untuk jadi wanita itu tinggal patuh kepada suami, karena surganya istri itu ada di telapak kaki suaminya gitu. Itu simpel sekali. Jadi ketika kita lelaki diwajibkan untuk mencari nafkah, terus berusaha gitu kan sekuat tenaga, wanita tinggal nurut apa kata suaminya begitu. Dan sedikit sharing ya, barangkali teman-teman, saya udah pernah bikin video juga bahwa
99,9% tuh teman-teman lelaki tuh gagal jadi lelaki. Kebanyakan mereka tunduk kepada istrinya begitu. Bagaimana caranya kita bisa bergaul dengan para wanita dengan baik begitu? Menurut saya, yang pertama adalah kita harus mengedepankan logika dan hati. Kita harus rendah hati. Jadi saya punya cerita, ini ceritanya ada ini ya, ada ibu-ibu gitu, ibu-ibu muda Mahmud gitu, lagi dia dibaca buku di atas danau yang dilarang memancing, tapi dia bawa alat pancing gitu. Kemudian ceritanya ada penegak hukum, katakanlah ada Satpol PP. Bu, ibu kok mancing di sini? Ini kan dilarang memancing. Si ibu itu jawab gini, enggak, saya enggak mancing, saya lagi baca buku ini gitu. Loh, itu bawa alat pancing, itu bisa saya tuntut loh gitu. Ibu itu membawa alat yang bisa melanggar hukum gitu. Gitu kata si penegak hukumnya. Kata si ibu dengan santai bilang, kalau begitu, kalau Bapak nuntut saya begitu, saya bisa tuntut Bapak juga akan melakukan tindakan pemerkosaan kepada saya. Loh, kok jadi saya merkosa ibu, katanya begitu? Gimana mungkin? Lah itu buktinya Bapak bawa alat untuk memperkosa, katanya begitu. Itu. Jadi dengan wanita, dengan para ladies, kita harus mengedepankan logika. Jangan kita menggunakan logika yang mentah gitu. Logika cetek itu mental di hadapan wanita. Jadi ketika kita berhadapan dengan mereka, logika kita, penggunaan otak kita harus di atas mereka gitu kalau menurut saya ya. Itu kemudian saya juga punya cerita. Katanya kan kalau di lagu wanita ingin dimengerti ya. Dimengerti loh, bukan dimengerti, karena dimengertinya mereka sama definisinya kita, dimengertinya beda gitu. Kalau dimengertinya wanita itu mau ikutin kemauannya gitu. Mau makan dikasih ajak makan, pengen nonton diajak nonton, pengen minum kasih jus gitu kan, pengen pijitin, pengen dia cowok ganteng kasih ke cowok ganteng gitu. Wanita itu kemauan, maksudnya dimengerti itu begitu gitu. Jadi tapi jangan seperti itu kita menafsirkannya gitu. Cuman sebagai contoh analogi gini ya, ada cerita seorang ibu juga, ibu-ibu ini perutnya tuh kayak hamil gitu. Sakit gitu. Terus dia cerita ke dokter, Pak dokter, ini saya sakit gitu, saya udah ngomong sama suami saya, sama tangga, sama keluarga ini, bahwa di perut saya ini ada ular, tapi mereka nggak percaya, saya setiap hari sakit, katanya begitu. Oh, si dokter itu pengertian gitu, Nah si dokter ya udah, oh iya bu, tenang bu gitu, ibu masuk ruang operasi aja gitu. Kemudian masuk ruang operasi, sama dokternya dibius, disuntik mati gitu. Kemudian disodet aja perutnya sedikit, set gitu, sodet gitu. Kemudian dia nyari ular dari pasar gitu. Pas udah selesai dioperasi balik gitu kan, udah siuman, udah bu, ini ularnya udah kita keluarin bu nih, kayak gini ularnya. Oh bener ibu itu. Waduh dok, terima kasih dok gitu, kata si ibunya, terima kasih. Setelah itu si ibu malah sehat gitu kan, karena dia merasa bahwa dia udah dimengerti gitu. Itulah maknanya memengerti wanita itu seperti itu. Dalam case-case tertentu kita harus mengedepankan logika dan tetap rendah hati. Jangan pernah kita kasar. Kalau kita di ajaran agama itu, kalau sama ibu lelaki itu nggak boleh bilang ah pun nggak boleh. Artinya kita harus tunduk dan loyal kepada mereka begitu. Dan sebelum menikah dulu saya sering nonton Dunia Binatang. Saya lihat film tentang ini perkawinan para belalang gitu, belalang lelaki, jantan sama betina ketika kawin, yang kepala si jantannya itu dimakan sama betinanya sampai mati. Itu pengorbanannya sebuah perkawinan untuk para belalang. Kemudian ada juga ikan di Amazon sana gitu. Ikan ketika dia kawin kulitnya tuh mengelupas gitu, kemudian mati. Kalau ular kan mengelupas dilungsumin baru gitu kan. Kalau ikan ini setelah kawin dia si lelakinya mati gitu. Jadi saya dari dua cerita itu saya udah paham sih bahwa sebegitu beratnya pengorbanan sebuah perkawinan. Ketika lelaki memutuskan untuk menikah, Om Jakra, dengarkan ini baik-baik ya. Kita harus siap. Kita memang terlahir dari rahim ibu, wanita. Dan kemungkinan kita pun akan mati. Akan mati karena kekejaman wanita. Bukan wanita yang kejam, kitanya aja yang nggak bisa mengendalikan diri gitu kan gitu. Jadi dalam kondisi itu kita harus siap gitu. Tapi saya menyadari bahwa biarpun saya mati dalam kondisi misalnya memenuhi keinginan atau memfasilitasi beda, memfasilitasi sama ngikutin ya, pahami itu beda itu gitu. Walaupun saya mati setelah saya memfasilitasi keluarga saya, teman-teman,
rekan-rekan begitu kan. Tapi saya sudah memberikan yang terbaik yang saya kemampuan saya gitu, yang saya bisa gitu. Dan teman-teman pun bisa dengan sharing terus gitu kan, menyampaikan apa yang kita bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara kita, maka insya Allah hidup kita akan bermanfaat. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Saya mau coba flying pelan-pelan aja di sini gitu. Teman-teman juga tolong jaga kesehatan, jaga kondisi, dan kita upayakan untuk bisa survive di dalam kondisi sulit. Terima kasih. Awesome. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done?